Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc. Kita terus berkontribusi pada negara untuk mengisi dunia maya Indonesia ini dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan seperti biasa bedah suatu riset artikel yang telah kita lakukan beberapa minggu lalu tentang konsep storm dalam hujan. Itu kita akan terus lanjutkan, di mana kita telah dapat bagaimana cara menghasilkan, mengekstrak data hujan menjadi storm. Kita telah menghasilkan program, kita telah menghasilkan modeling dengan menggunakan konsep storm, dan yang baru-baru ini kita telah melaksanakan mengekstrak data extreme storm. Jadi extreme storm ini adalah data amount maksimum setiap storm kita ambil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meningkatkan lagi cerita amount extreme storm, tapi berdasarkan tahunan. Tidak lagi berdasarkan setiap storm. Jadi kalau ada 40 tahun, maka data maksimum storm itu ada 40. Jadi dari tahun 70 misalnya, kita ambil amount storm yang paling maksimum tahun 70. Tahun 71 kita ambil juga extreme amount storm tahun 71. Tahun 72 begitu juga. Terus sampai akhir tahun dari data yang kita peroleh. Setiap tahun kita ambil ekstrim atau maksimum amount storm. Nah, konsep ini mengambil data ekstrim berdasarkan tahunan ini itu sering disebut dengan metode maksimum blocks, block of maxima kata orang. Jadi dalam tahun itu kita anggap sebagai suatu blok, maka yang paling maksimum dalam satu blok itu kita ambil. Nah, itu menjadi suatu teknik atau metode dalam menghasilkan data maksimum. Nah, seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan melihat dulu apa kegunaannya, lalu kita akan bicara pemrograman bahasa komputernya, lalu kita akan jalankan bahasa komputer tadi untuk menghasilkan nilai-nilai ekstrim amount storm ini. Lalu baru kita nanti pada episode-episode berikutnya berbicara mengenai modelnya. Ingat, model ekstrim itu kita ketahui ada GEV, Generalized Extreme Value Distribution, ada GP, Generalized Pareto Distribution, dan seterusnya. Nah, kita lihat kepentingannya dulu, apa kegunaan dari amount extreme storm based on yearly, ya, didasarkan pada data tahunan. Oke, kita lihat. Kita coba lihat dulu kepentingannya seperti berikut. Nah, kita lihat di sini ada suatu bendungan. Oke, di bendungan. Jadi ketika hujan datang, nah kita lihat ketika hujan datang, katakanlah kita ambil warna hitam, ini ketika hujan datang. Nah, coba lihat yang warna merah ini adalah hujan. Ini yang merah ini hujan. Oke, ini hujan. Hujan, oke. Jadi kalau hujan ini semakin lebat, ya kita lihat hujan semakin lebat yang warna merah, tentu akan menghasilkan
laju arus air ini menjadi kencang. Nah, ini arus air. Ini arus. Ini hujan. Jadi semakin ekstrim hujannya, tentu arus ini akan semakin kencang. Oke, semakin deras. Nah, Anda bayangkan kalau semakin derasnya arus sungai ini atau arus air yang dibendung oleh bendungan ini, tentu akan berpengaruh kepada daya tahan bendungan. Semakin deras arusnya, semakin kencang arusnya, tentu ketahanan bendungan ini harus semakin kuat. Nah, itu dia, itu konsepnya. Jadi kalau begitu, seperti kebiasaan pembangunan suatu bendungan, tentu harus dapat diperkirakan dia itu dapat tahan sampai 50 tahun kah atau 100 tahun ke depan. Nah, jadi kalau begitu, penting sekali artinya kita berbicara mengenai amount extreme storm untuk setiap tahun. Kenapa? Kencangnya arus atau derasnya arus, derasnya arus ini itu dipengaruhi oleh hujan ekstrim. Tentu dipengaruhi oleh hujan ekstrim. Nah, nih. Hujan ekstrim. Semakin lebat hujan akan menghasilkan deras arus yang semakin kencang. Kalau deras arus semakin kencang, tentu kita akan berhubungan secara otomatis dengan kemampuan daya tahan dari bendungan ini dalam menahan deras arus air, kencangnya arus air menghantam bendungan tadi. Nah, oleh sebab itu, dalam statistik untuk memperkirakan seperti apa hujan ekstrim atau amount storm ekstrim ini untuk 10 tahun, 50 tahun ke depan, itu dapat dilakukan berdasarkan dengan teknik return periods. Jadi kalau nanti setelah didapatkan model ekstrim yang terbaik, kita dapat bercerita tentang teknik return periods. Return periods ini konsepnya adalah kita dapat menentukan bahwa peristiwa ekstrim itu akan berlaku lagi pada 50 atau 100 tahun ke depan. Itu konsep return period. Jadi kalau begitu, jika kita bisa meramalkan seperti apa hujan ekstrim ini untuk 10, 50 tahun, 100 tahun ke depan, secara tak langsung kita juga bisa memperkirakan derasnya arus. Kalau deras arusnya kita bisa perkirakan, tentu kita bisa memperkirakan seperti apa kekuatan bendungan ini kira-kira. Ya mungkin kita persiapkan materialnya seperti apa. Bagaimana tekniknya agar bendungan ini bisa tahan 50 sampai 100 tahun ke depan berdasarkan data yang dihasilkan dalam metode ilmiah untuk 10, 50 tahun, 100 tahun yang ke depan gitu. Jadi ada safety-nya kita berbicara bahwa bendungan ini bisa bertahan 50 sampai 100 tahun ke depan berdasarkan amount extreme storm, berdasarkan hujan storm, kelebatan hujan storm untuk
50, 100 tahun ke depan karena kita punya datanya. Akan sangat tinggi resikonya kita jika membangun suatu bendungan berdasarkan data-data yang sebelumnya. Oh, ini sangat berbahaya tentunya. Kalau kita menghasilkan data menghasilkan bendungan berdasarkan data-data sebelumnya. Kita tahu bahwa iklim ini terus berubah. Alangkah sangat safety-nya kita bisa meramalkan seperti apa kelebatan hujan itu 50 dan 100 tahun ke depan daripada kita hanya memakai data-data yang sebelumnya. Kita pakai data sebelumnya untuk membuat bendungan yang dapat bertahan 100 tahun ke depan, mungkin lebih baik lagi kita membangun bendungan yang dapat tahan 100 tahun ke depan berdasarkan data amount ekstrim yang kita miliki seperti apa 50 dan 100 tahun ke depan. Nah, itu akan lebih baik lagi. Nah, kita lihat itu tadi kegunaan kepentingan. Nah, kalau kita cerita amount ekstrim berdasarkan storm minggu yang lalu, kita bercerita tentang banjir yang atau erosi atau longsor yang diakibatkan oleh hujan ekstrim berdasarkan storm. Tapi kalau berdasarkan tahunan, ekstrim storm tahunan itu berguna untuk membuat seperti apa ketahanan bendungan ini. Jadi itu tadi kegunaannya sangat beda sekali, oke? Nah, kita akan coba lihat seperti apa konsepnya. Nah, ini dia, kita lihat konsepnya. Nah, ini dia. Katakan kita mempunyai hujan tahun 2020. Nah, ini hujan tahun 2020. Hujan setiap jam tahun 2020. Nah, ini kita ketahui ini tidak hujan, warna putih tidak hujan. Oke? Warna hitam ini hujan. Nah, ini hujan. Maka seperti kata teori ini adalah storm pertama. Ini satu storm. Storm pertama. Ini storm pertama. Lalu tidak hujan lagi dalam waktu yang panjang melebihi 7 tahun. Ketemu lagi hujan. Ini storm kedua. Ini storm kedua. Storm kedua. Ketemu lagi tidak hujan paling sedikit 7 jam. Lalu kita ketemu lagi storm kedua. Ini storm ketiga. Oke, storm ketiga. Storm ketiga. Ketemu lagi tidak hujan dalam waktu yang panjang, minimal 7 jam. Ketemu lagi hujan, ini storm keempat. Storm keempat. Nah, dalam setiap storm itu kita jumlahkan berapa amount-nya. 12 tambah 6 tambah 9 tambah 27 tambah 3,4 tambah 1 tambah 2 kita jumlahkan. Nah, ini bernilai 57,4 storm. Nah, amount-nya ada 57,4. Lalu 3, 11, 5 ini 19. Kita jumlahkan pula 3, 9, 3, 11, 5 ini 19. Ini 19 amount-nya. Lalu kita jumlahkan juga 6 tambah 8 tambah 2,3 tambah 5,7. Lalu kita jumlahkan juga 23 tambah 5 tambah 11 tambah 5 tambah 8. Jadi di tahun 2020 ini datanya ada 69 data. Hitung aja 1, 2, 3 dan seterusnya. Stormnya ada 4 yang maksimum 57,4. Nah, ini dia. Nah, storm pertama tadi. Ya, di tahun 2020 begitu juga. Tidak hujan dalam waktu yang panjang. Lalu hujan, ketemu lagi hujan, terus hujan. Ini satu storm.
Walaupun ini tak hujan, tapi dia baru cuma 3. Kalau 3 jam masih dikatakan satu storm. Ini satu tak hujan. Jadi satu storm ketemu lagi, ini tidak hujan dalam waktu yang panjang, terus ketemu lagi hujan. Ini dikatakan storm kedua. Lalu tak hujan, ketemu hujan storm ketiga. Tak hujan lagi, ketemu hujan lagi, ini storm keempat. Nah, ada 4 storm juga. Jadi tahun 2021 banyak datanya ada 68, banyak stormnya 4. Amount storm yang paling maksimum adalah 72. Pada storm keberapa yang 72? Pada storm yang keempat. Storm yang keempat 72. 23 tambah 5 tambah 5 tambah 11 tambah 5 lagi tambah 8 tambah 10 ditambah lagi 10 itu yang paling ekstrim, yang paling maksimal 72 storm. Amount-nya ada 72. Jadi kalau begitu kita sudah mendapatkan suatu teori yang sangat baik bercerita tentang extreme amount storm berdasarkan pada tahunan. Kita tadi udah lihat bagaimana kita mengaplikasikannya, kepentingannya untuk apa atau kegunaannya, lalu teoretikalnya seperti apa, lalu bagaimana cara menghasilkan amount extreme amount storm per tahun juga udah kita bahas. Nah, sekarang permasalahannya datanya banyak. Kalau tadi kan cuma 2 tahun, datanya kita persingkat sebagai contoh. Lalu bagaimana kalau datanya banyak? Kita coba panggil R kita. Kita panggil R kita seperti biasa. Kita panggil R, kita share screen, kita ambil R kita. Nah, ini R kita. Dan R-nya programnya panjang. Nah, ini panjang programnya. Nah, ini programnya. Jadi kalau kita lihat program kita, kalau mau kita jalankan, nah nih, kita panggil data, kita vertikal, oke, kita panggil data kita, raw data. Oke, kita coba lihat data kita. Kita ambil hit data, hits data. Ambil kepalanya dulu. Hit data kita. Nah, ini data kita dari tahun 70, ini bulan, ini tanggal hari. Minus 99 menunjukkan dia missing. Oke, datanya hilang. Diganti dengan 0 seperti teori sebelumnya. Itu hit data. Kita lihat ekornya, tail data. Tadi dimulai dari tahun 70 sampai tahun 2008. Nah, tahun 2008. Jadi datanya itu sangat panjang sekali per jam. Ini jam 1, oke. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sampai jam 24, sampai 24 jam hujannya. Lalu program yang kita miliki yang pertama sekali adalah dia mendeteksi tahun. Nah, tahunnya perlu deteksi. Ini seperti tahun RLE data kolom ke-1 ini menunjukkan tahun. Oke. Jadi kolom tahunnya itu dia periksa dulu. Adakah setiap tahun atau tahunnya lompat? Lalu tahun itu adalah kita pasangkan antara length tahunnya. Tahun pertama dengan panjang tahun. Jadi kita mau lihat sampai seberapa banyak tahunnya, tentu tahun pertama sampai panjangnya tahun itu kita tahukan dulu. Baru kita mulai konsep N panjang tahun. Berapa banyak tahunnya. Lalu baru kita menggunakan bahasa for. Artinya I ini
dimulai dari tahun pertama sampai tahun ke-N, sampai tahun ke-N, kita proses seperti menghasilkan stom biasa. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-N kita proses. Jadi tahun ke-1 proses. Tahun kedua proses lagi. Tahun ketiga proses. Apa yang diproses? Yaitu berbagai variabel yang kita inginkan. Tentu dalam tahun pertama, tadi kan tahun 70 tahun pertamanya, kita ekstrak dulu stom untuk tahun 70, lalu barulah kita keluarkan hal-hal yang kita inginkan. Di antara yang kita inginkan adalah bilangan, ada 4 yang kita inginkan, di antaranya tahunnya tadi, banyak data, banyak stom, dan maksimum stom. Nah, itu yang kita inginkan dari program yang ada. Jadi nanti mana rekan-rekan nanti yang berminat untuk menghasilkan riset-riset artikel tentang stom bisa merujuk ke sini dengan syarat datanya itu disesuaikan seperti yang kita peroleh di data BMKG-nya Malaysia. BMKG-nya Malaysia karena data ini adalah data hujan di stasiun Alor Setar namanya. Datanya tahun, bulan, hari, dan data hujan dalam 24 jam. Lalu kalau mau kita lihat, kita jalankan datanya, kita run ini vertically lagi, ini data tadi sudah. Lalu kita jalankan datanya. Kita kasih nama data tadi sebagai Alor. Oke. Lalu baru kita panggil bahasa program namanya start observe. Oke, start observe kita sebut nama start observe. Kita run perlahan, nanti mana yang mau melihat. Oke, kita run dulu, nanti kita lihat kan. Kita run terus, kita run terus. Kita run terus. Oke, run. Nah, programnya alhamdulillah panjang jalan. Lalu setelah itu baru kita panggil programnya dengan nama start observe. Nah, kita run ini. Oke, kita panggil Windows Console. Ini dia, ini sedang jalan. Nah, kita lihat. Jadi tahun itu ada dari tahun 70, tahun 71, tahun 72, sampai tahun 2008. Untuk tahun 70 data hujannya ada 4.393 jam maksudnya. Tahun 71 8.761. Tahun 72 8.700 sekian. Tahun 73 8.761. Masya Allah, programnya luar biasa. Lalu di tahun 70 dia ada 58 storm. Tahun 71 ada 88 storm. Tahun 72 ada 147 storm. Nah, data yang akan kita gunakan nanti adalah pada kolom keempat, maksimum storm. Jadi dalam 58 storm ini di tahun 71, yang paling maksimumnya jumlah amount-nya itu yang paling maksimum adalah 114,5. Tahun 71 266 dan seterusnya. Ini datanya. Jadi kalau begitu, kalau kita sudah punya data maksimum storm, kita tinggal menggunakannya untuk beberapa model yang ada gitu. Ini luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita lihat tadi dolar HSL, kita yang kolom lagi. Kolom kedua, ini satu. Oke, kita ambil kolom keempat. Enter. Nah, ini dia. Ini data yang sudah bisa kita lakukan untuk melaksanakan pemodelan. Nah, kalau kita mengambil statistik
deskriptif misalnya. Kita ambil histogramnya dulu, kita kasih nama dulu lah. Kita nama misalnya ekstrim, oke, ekstrim. Kasih nama ekstrim. Lalu kita coba gambarkan histogramnya mungkin ya. Kita gambarkan histogram ekstrim. Ini sebagai analisis awal ekstrim. Nah, ini dia. Ini jadi analisis awal. Amount ekstrimnya seperti ini histogramnya. Jadi kalau seperti ini, kita lihat kalau kita menggunakan berbagai teori ekstrim sangat baik sekali. Ada GeV, ada generalis Pareto, bisa saja kita gunakan. Kita udah dapat pola datanya dalam bentuk histogram. Lalu kalau kita mau panggil statistik deskriptif biasa, misalnya summary. Oke, summary ekstrim sana. Ekstrim. Nah, ini dia. Paling minimum 41, fixed quartile 93, median 125, rata-rata 128, maksimum 340. Kalau mau cari variasi tinggal var saja kan. Variasi par ekstrim. Ah, ini dia. Jadi kalau begitu, statistik dasar atau statistik deskriptifnya sudah ada. Sekarang histogramnya sudah nampak. Tinggal kita melakukan probability modeling. Luar biasa bukan apa yang kita lakukan. Jadi kalau rekan-rekan di rumah yang mau melihat programnya, kita coba share lambat-lambat dari awal. Data alor dan seterusnya. Dari HG10, HG12, terus HG14, duration storm, HG14, terus ada BM2, BM4, BM6, BM10, ada PM, PM1, PM3, ada IS terus, oke, ada IS terus, ada SM. Ini kalau mau dikeluarkan missingnya berapa, amount stormnya berapa, bisa aja. Ini adalah program yang sengaja kita hasilkan untuk keperluan mahasiswa Indonesia yang ingin melaksanakan riset, oke. Untuk para peneliti-peneliti yang tertarik dengan cerita pemodelan hujan dalam skala singkat, boleh juga. Dan seterusnya. Nah, kita telah berhasil mengeluarkan data extreme amount setiap jam ini, extreme storm, extreme amount extreme storm berdasarkan tahunan. Nah, tadi kita sudah lihat apa kepentingannya udah kita bahas tadi. Ternyata kepentingan atau kegunaan dari amount extreme storm berdasarkan tahunan ini adalah untuk memperkirakan seperti apa bendungan yang akan dihasilkan itu untuk tahan sampai beratus tahun berdasarkan data yang kita peroleh, yang kita ramalkan untuk 100 tahun atau berapapun ke depannya dengan teori pemodelan statistik. Jadi membangun bendungan itu tidak lagi hanya berkira-kira, dikira-kirakan, atau lebih parah lagi berdasarkan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya. Itu berbahaya sekali. Kita tahu iklim itu terus berubah, maka lebih baik kita membuat suatu bendungan berdasarkan seperti apa iklim ke depan daripada berdasarkan iklim yang sebelum-sebelumnya telah terjadi. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan pada bedah riset artikel yang pada sesi yang keempat ini, saya rasa ya. Sesi pertama, generate data storm. Yang kedua, pemodelan storm. Yang ketiga, extreme storm berdasarkan storm. Yang keempat ini adalah extreme storm berdasarkan tahun. Nanti yang kelima kita berbicara model. Oke.
tentu dengan menggunakan program R. Oke, saya rasa pagi ini sangat indah sekali, perbincangannya menarik sekali. Dan jumpa lagi pada seri-seri berikutnya. Tunggu terus Rado Institute dengan program-program Tridharma Perguruan Tinggi Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.